Telaga Humanistik bersama Ansar Aminullah. Telaga Humanistik kita kali ini tentang hari akhirat dan siklus tata surya semesta. Kalau semua sistem runtuh, kalau orbit planet menjadi kacau dan matahari berhenti bersinar, itu bukan hanya cerita ilmuwan di ruang observatorium, tapi gema purba dari kitab-kitab tua yang sudah sejak lama menuliskan bahwa segala sesuatu punya batas dan segala sesuatu punya akhir. Dan hari akhirat, kata mereka, Great Death of the Universe. Menurut fisikawan, nama boleh berbeda, tapi intinya semuanya akan tetap sama, bahwa semua yang lahir akan mati, semua cahaya akan padam, dan semua siklus akan berhenti pada satu titik kesunyian. Kita hidup di tata surya yang indah, mengelilingi matahari dan bulan menjaga ritme malam. Bintang-bintang memberikan arah. Namun apa jadinya ketika tarian ini berhenti? Kalau gravitasi tak lagi mengikat dan planet-planet tercerai-berai. Dalam sains, itu mungkin akibat energi gelap yang mengembang tanpa batas, atau mungkin semuanya ditarik kembali dalam pelukan besar. Sebuah peristiwa yang bernama Big Crunch, namun dalam kitab suci ini disebut Yaumul Qiyamah. Langit dilipat, gunung hancur, manusia berdiri di hadapan cahaya yang tak terbandingkan. Namun jangan buru-buru membayangkan kiamat sebagai sebuah ledakan apokaliptik semata. Semesta ini sendiri sudah mencontohkan kiamat kecil yang terjadi setiap saat. Matahari tenggelam, itulah kiamat harian. Daun gugur, itulah kiamat musiman. Dan seseorang yang meninggal, itulah kiamat pribadinya. Semuanya menunjukkan hukum yang sama. Segala sesuatu lahir, tumbuh, meredup, lalu kembali. Bahkan bintang-bintang yang supermasif pun punya ajal. Mereka meledak menjadi supernova, lalu menyisakan lubang hitam yang menelan cahaya. Bukankah itu sebuah cermin buat diri kita, bahwa bahkan yang paling berkilau pun akhirnya larut dalam sebuah kegelapan. Para sufi sejak lama telah membicarakan hal ini. Bagi mereka, hari akhir bukan hanya peristiwa kosmik, tapi juga peristiwa batin. Matilah sebelum engkau mati, kata mereka. Maksudnya, biarkan egomu runtuh, biarkan ilusi sirna, supaya kita bisa menyaksikan cahaya yang sejati. Kiamat terbesar itu bukanlah di luar sana, tetapi dalam dirimu. Saat dunia palsu dan saat engkau memalsukan sesuatu dalam pikiranmu, maka pikiranmu saat itu juga akan runtuh dan engkau melihat siapa dirimu yang sesungguhnya. Orang Jawa menyebutnya dalam cara lain. Dalam kejawen, harmoni alam semesta dilambangkan dengan semar, bukan raja, bukan dewa, tetapi penjaga keseimbangan. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan sejati bukan menaklukkan tetapi melampaui. Sama halnya dengan akhirat, bukan sekedar menunggu bunyi sangkakala, tetapi merawat harmoni dalam kawah kecil kehidupan kita. Di sana, kiamat adalah saat kita berhenti mengejar dunia dan mulai mendengar napas sendiri, mulai mengikat diri kembali dalam sumber cahaya. Itu menjadi pilihan terbaik buat kita. Jadi mungkin hari akhirat bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang akan mengajarkan. Ia akan mengingatkan kita bahwa semuanya ini hanya sementara dan kita hanyalah penumpang di dalam tata surya semesta ini. Debu kosmik yang sesaat, dan seperti itulah gambaran diri kita. Kita ini hanya diberikan kesempatan untuk mencinta dan berdialog, serta berbuat, dan semuanya akan kembali ke dalam pusat cahaya. Mungkin yang tersisa hanyalah pertanyaan sederhana. Apakah kita sudah benar-benar hidup atau hanya melintas seperti komet gelisah yang sekali lewat lalu hilang dalam kegelapan? Jadi kalau kamu merasa dunia ini dan penuh ketidakpastian, mungkin jawabannya bukan di luar sana, tetapi dalam tata surya kecil kita di dalam dirimu. Planet-planet di pikiranmu yang harus diseimbangkan, matahari hatimu yang harus dijaga cahayanya, dan komet-komet gelisah yang harus diarahkan. Hari akhirat pada akhirnya bukan hanya peristiwa kosmik, tapi kesadaran bahwa kita ini hanya penumpang dan kita hanya sementara di dalam orbit semesta, dan suatu hari kita akan dipanggil kembali ke dalam pusat cahaya itu. Saya Ansar Aminullah dalam Telaga Humanistik.